dijatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, bahwa terdakwa Nikita Mirzani sudah tidak mempunyai ide lain untuk membantah dakwaan dan tuntutan dari penasihat dari penuntut umum dengan bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga asal aja mengarang argumentasi dengan tujuan untuk mengelabui persidangan. Yang mulia ini saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki dengan tujuan agar mendapatkan uang dari saksi Reza Sari dengan mengancam apabila terdakwa Nikita Mirzani speak up di media sosialnya, hal itu akan mengakibatkan hancurnya kredibilitas saksi Reza Sari sebagai dokter kecantikan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar saksi Reza Sari merasa terancam dan mau menyerahkan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani menyebutkan tidak melakukan ancaman pencemaran berupa rahasia dengan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Gavicia yang telah diburamkan tanggalnya bukan sebagai alat pengancaman untuk saksi Reza Gratis. Karena terdakwa Nikita Mirzani hanya merepost postingan saksi Samira yang telah mereview produk tersebut adalah suatu ungkapan fiksi terdakwa Nikita Mirzani. Namun demikian, penuntut umum perlu melakukan penegasan terkait fakta yang ditemukan dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, barang bukti digital nomor pemeriksaan 0024 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ halaman 52 sampai 53 dalam percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Samira pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.21 WIB sampai pukul 14.15 WIB terlihat secara jelas bahwa terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Gavicia yang telah diburamkan tanggalnya dengan tujuan agar saksi Samira menyerang saksi Reza Sari sebagaimana tangkapan layar dari percakapan di bawah ini dengan kata-kata ini punya Reza jelas jual saldo DNA sama kayak studio plus ada jalur suntiknya yang nggak boleh diperjualbelikan bebas. Kemudian saksi Samira menjawab, kalau saya lebih suka ke produk yang lagi dia jual sekarang, boleh teteh naikin, tapi kalau saya maunya kelak yang dijual aja. Kalau itu nanti jadi serangan balik ke saya, yang saya males ngeladeninnya. Bahwa berdasarkan gambar percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa saksi Samira belum pernah melakukan review terhadap glowing booster cell milik saksi Reza Sari, sehingga pembelaan yang terdakwa Nikita Mirzani tuangkan dalam nota pembelaan atau pledoi merupakan suatu pembelaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa fakta yang ditemukan dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 0024 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ pada halaman 54 pada tanggal 19 November 2024 dalam percakapan terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Samira terlihat dengan jelas bahwa saksi Samira untuk pertama kalinya mereview glowing booster cell milik saksi Reza Sari dan saksi Samira mengirimkan link atau melakukan postingan tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan repost terhadap postingan tersebut sebagaimana gambar di bawah ini. Mohon izin kami ulangi pada tanggal 19 Desember 2024. Silakan direpost ya saya. Perang Baratayuda dimulai. Sumpah bergetar. Ini bukan punya si Begeng, ibu sudah lihat yang itu belum? Itu punya Gavicia. Tonton sampai akhir. Oh iya, biar naik semua. Yakin malam ini mereka nggak bisa tidur. Bahwa isi link video dengan alamat tautan https://pt.com/zs6l9t76c yang diberikan saksi Samira kepada terdakwa Nikita Mirzani adalah postingan saksi Samira pada tanggal 19 Desember 2024 terkait review produk glowing booster cell milik saksi Reza Sari sebagaimana tangkapan layar yang tertuang di dalam tanggapan kami. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat fakta yang tidak terbantahkan. Artinya sebelum tanggal 3 Desember 2024 pada saat saksi Reza Sari membuat laporan polisi tidak pernah ada postingan baik dari saksi Samira ataupun repost yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani tentang glowing booster cell milik saksi Reza Sari. Terlebih nota pembelaan atau pledoi terdakwa
terdakwa Nikita Mirzani tentang hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh terdakwa Nikita Mirzani berdasarkan fakta yang terdakwa Nikita Mirzani miliki, melainkan hanya sebatas narasi tidak berdasar sehingga harus dan patut ditolak. Bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani tersebut yang termuat dalam nota pembelaan atau pledoinya yang pada pokoknya menyatakan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gadis Pretianisari kepada saksi Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa, sedangkan terdakwa Nikita Mirzani menyimpulkan tujuan dari saksi Reza Gadis meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gadis Pretianisari yang sudah menjual glowing booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM dan juga mengandung bahan-bahan berbahaya tidak berdasar dan haruslah ditolak. Bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani tidak melakukan ancaman pencemaran kepada saksi Reza Gadis Pretianisari karena terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saksi Reza Gadis Pretianisari abu-abu dan mulus. Setelah terdakwa Nikita Mirzani mengetahui terdakwa Nikita Mirzani dijadikan tersangka atas tuduhan pemerasan, padahal uang yang diberikan saksi Reza Gadis Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki merupakan uang hasil kesepakatan bersama, dan terdakwa Nikita Mirzani juga tidak melakukan ancaman pencemaran membuka rahasia terkait dengan 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar berupa nota pembelian e-commerce glowing booster cell Grafisya bukan sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gadis Pretianisari. Yang ada, terdakwa Nikita Mirzani merepost produk tersebut karena sudah direview oleh saksi Samira di media sosialnya, sehingga hal tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia karena sudah diketahui oleh banyak orang. Atas tanggapan tersebut, kami menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Bahwa saksi Reza Gadis Pretianisari meminta tolong kepada saksi Oki dan saksi Ismail Marzuki pada saat melakukan sambungan telepon bersama menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana saksi Reza Gadis meminta tolong kepada saksi Ismail agar dipertemukan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Lalu adanya kesepakatan harga yang wajar dengan saksi Ismail Marzuki, di mana tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada rasa takut yang ada hanya bisnis normal. Maka saksi Reza Gadis meminta kepada saksi Ismail untuk dinyatakan kembali kalau sudah 1 tahun. Jawaban penuntut umum bahwa terhadap nota pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani yang tidak memiliki logika berpikir, di mana terdakwa Nikita Mirzani mengabaikan fakta persidangan yang terungkap di persidangan yang antara keterangan saksi bersesuaian alat bukti surat berupa berita acara hasil laboratorium dengan digital forensik. Hal tersebut sudah sangat jelas tertuang dalam surat tuntutan penuntut umum, yaitu bahwa kami penuntut umum akan menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani melalui fakta persidangan bahwa saksi Reza Gadis tidak pernah meminta tolong kepada saksi Ismail untuk dipertemukan dengan terdakwa Nikita Mirzani, tetapi hal tersebut terjadi karena perintah dari saksi Oki Pratama kepada saksi Reza Gadis agar menghubungi saksi Ismail, dan perlu diketahui bahwa perintah saksi Oki Pratama kepada saksi Reza Gadis karena kesimpulan atas permufakatan jahat antara saksi Oki, saksi Ismail dan terdakwa Nikita Mirzani, dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh penuntut umum sebagaimana uraian peristiwa di bawah ini. Bahwa pada tanggal 27 Oktober pada pukul 18.14, saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail kepada saksi Reza Gadis dengan tujuan agar saksi Reza Gadis menghubungi saksi Ismail agar bisa bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani, dan saksi Reza Gadis tidak pernah menghubungi secara langsung saksi Ismail untuk bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani sampai dengan tanggal 13 September 2004. Bahwa adanya pengancaman oleh saksi Oki Pratama pada tanggal 27 Oktober pada pukul 20.13 pada saksi Reza Gadis dengan mengatakan bahwa saksi Reza Gadis akan dihancurkan oleh terdakwa Nikita Mirzani di media sosial, bahwa kalimat pengancaman yang dikatakan saksi Oki kepada saksi Reza Gadis adalah bahwa saksi Reza Gadis harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani biar semuanya aman dan saksi bisa bebas berjualan lagi. Saksi Oki Pratama juga mengatakan mau sampai kapan saksi Reza Gadis tidak berjualan, mau sampai kapan dihancurkan di media sosial, maka harus ketemu biar aman dan tidak diganggu lagi oleh terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa karena saksi Reza Gadis tidak mau menghubungi saksi Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan terdakwa Nikita,
sehingga terdakwa kita secara rutin menjelek-jelekan dan melakukan pembulian kepada keluarga saksi Reza Gadis di media sosialnya, sehingga saksi Reza Gadis mengalami tekanan mental yang luar biasa. Bahkan saksi Reza Gadis pernah harus mendapatkan perawatan di rumah sakit yang dikuatkan dengan keterangan saksi RT atau Mufid, yang mana setelah saksi Reza Gadis dijelek-jelekan di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani, saksi atau dan saksi Reza Gadis sangat terpukul mengingat sudah berupaya membangun usaha dan brand yang saksi RT atau Bang Mufid dan bersama dengan saksi Reza Gadis memiliki sejak tahun 2013 hancur seketika apabila perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani. Terlebih terdakwa Nikita Mirzani menyerang kredibilitas saksi Reza Gadis sebagai dokter kecantikan, sehingga saksi Reza Gadis sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit Hanya Padang karena kondisi kesehatan menurun dan sempat dibawa ke psikiater akibat tekanan mental yang dihadapi saksi Reza Gadis. Selanjutnya bahwa terjadinya komunikasi saksi Reza Gadis dengan saksi Ismail Marzuki bukanlah atas kehendak dari saksi Reza Gadis, melainkan hal tersebut adalah atas penyepakatan jahat antara saksi Oki, saksi Ismail dan terdakwa Nikita, dan hal tersebut pada intinya adalah perintah dari saksi Oki kepada saksi Reza Gadis agar menghubungi saksi Ismail. Bahwa pada saat itu dengan situasinya yang mana saksi Reza Gadis selalu dijelek-jelekan di media sosial dan keluarga saksi Reza Gadis juga menjadi bahan bulian terdakwa Nikita Mirzani di media sosial, sampai saksi Reza Gadis dan keluarganya juga mengalami tekanan mental yang luar biasa. Bahkan saksi Reza Gadis pernah harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, sehingga saksi Reza Gadis mau untuk mengikuti kemauan terdakwa Nikita yang melakukan ancaman melalui saksi Ismail Marzuki. Kemudian saksi Reza Gadis dengan terpaksa menyanggupi permintaan terdakwa Nikita yang meminta uang melalui saksi Ismail Marzuki dengan nominal 5 miliar rupiah dan disanggupi dengan nominal 4 miliar rupiah. Kemudian disetujui oleh saksi Ismail dengan syarat harus mentransfer sebesar 2 miliar rupiah pada hari itu juga, dan 2 miliar sisanya diberikan secara tunai keesokan harinya. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani selalu mengatakan kesepakatan harga tersebut adalah hal yang wajar, di mana tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut, yang ada hanya bisnis normal. Lagi-lagi terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.07, saksi Ismail sedang menelpon saksi Reza Gadis. Terdakwa Nikita pada saat yang bersamaan juga sekira pukul 14.08 memberikan arahan kepada saksi Ismail terkait kata-kata yang dibicarakan oleh saksi Ismail kepada Reza Gadis dengan mengatakan, ke Dr. Oki juga Kaniki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang mau gue makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh TG hari ini. Kemudian saksi Ismail membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa membalas, cash kalau bisa, bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu, moodnya Kak Niki, jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Bahwa pada saat yang bersamaan sekira pukul 14.10 terdakwa Nikita Mirzani memberi arahan kepada saksi Oki melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan, ajarin Manil dan punya BEMS kayaknya berhasil dari 5M. Gak usah minta maaf, aku bilang suruh transfer hari ini karena Niki mau speak up hari ini, jangan nego, udah aku bilang. Bahwa setelah saksi Oki menerima perintah dari terdakwa Nikita Mirzani pada saat yang bersamaan pula pada pukul 14.13, saksi Oki Pratama juga memberikan arahan kepada saksi Ismail terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gadis dengan mengatakan, hari ini bisa transfer enggak? Karena hari ini dia mau speak up, jangan nego dulu karena Niki agak susah. Enggak sebanding soalnya dengan reputasi badan rusak, hancur lebur kayak contohnya Dr. Richard. Sehingga pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki, dan saksi Oki Pratama sepakat untuk mengancam akan memperkenalkan kredibilitas saksi Reza Gadis sebagai dokter. Bahwa berdasarkan uraian fakta semenjak tanggal 14 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gadis jika terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan penyemaran atau membuka rahasia dengan cara speak up pada hari itu juga terkait growing booster cell Latisha. Padahal terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail
sudah mengetahui secara sadar bahwa saksi legal gadis tidak menjual lagi treatment atau perawatan glowing booster cell Gavicia beserta dengan produknya di e-commerce sejak bulan Mei 2024. Bahwa saksi Ismail Marzuki secara aktif dan terus-menerus mengatakan kepada saksi legal gadis jika terdakwa Rizal speak up melalui media sosial, maka akan mengakibatkan reputasi saksi legal gadis sebagai dokter rusak dan hancur lebur, sehingga saksi legal gadis merasa terancam kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Hal ini dipercayai dan diyakini oleh saksi legal gadis dikarenakan terdakwa Nikita Mirzani sejak bulan Oktober 2024 sering menjelek-jelekan produk dan pribadi dari saksi legal gadis, menggunakan akun media sosial pada aplikasi TikTok dengan nama akun Niki Nuruhara milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga apabila terdakwa Nikita Mirzani akan speak up pada tanggal 14 November 2024 membuat saksi legal gadis menjadi terancam akan tercemar kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa jika menurut terdakwa Nikita Mirzani ini adalah kesepakatan bisnis semata dan merupakan hal yang wajar, kenapa terdakwa Nikita Mirzani mengatakan akan speak up terkait dengan produk saksi legal gadis, di mana dalam percakapan saksi Ismail Marzuki yang menyatakan terdakwa Nikita Mirzani mau speak up memiliki arti speak up dalam hal negatif karena berniat menyatakan sesuatu yang buruk terhadap saksi legal gadis dan bertujuan agar saksi legal gadis memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan mana mungkin legal gadis merasa dipaksa, terpaksa, atau terancam memberikan uang kepada Ismail Marzuki, tapi mengatakan nanti bilangin aku lagi ya kalau udah 1 tahun. Kami penuntut umum akan menunjukkan fakta yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratoris dan jurnalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 012 tertanggal 4 Februari 2025 pada halaman 17 yang memuat pembicaraan antara saksi Ismail Marzuki dan saksi legal gadis pada tanggal 14 November 2024, di mana ucapan tersebut terlampir dalam replik penuntut umum. Atas fakta pembicaraan tersebut di atas, kami penuntut umum berpendapat terdakwa Nikita Mirzani melakukan penggelapan fakta hukum yang menimbulkan adanya kesesatan dikarenakan terdakwa Nikita Mirzani tidak menggambarkan secara lengkap pembicaraan antara saksi Ismail dengan saksi legal gadis, yang mana sebab awal sehingga saksi legal gadis mengatakan terkait 1 tahun tersebut adalah berasal dari perkataan saksi Ismail Marzuki yang mengatakan akan menjamin mulut terdakwa terkunci selama 1 tahun dan perkataan tidak menjamin apabila lewat dari 1 tahun, sehingga terhadap pernyataan saksi Ismail Marzuki tersebut mendorong saksi legal gadis bertanya kepada saksi Ismail dengan kalimat 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail dengan emotikon manis, bukan menyatakan untuk meminta diingatkan 1 tahun lagi oleh saksi Ismail Marzuki. Bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan saksi legal gadis meminta tolong kepada saksi Oki dan saksi Ismail pada saat melakukan sambungan telepon bertiga menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana saksi legal gadis meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki agar dipertemukan dengan terdakwa, lalu adanya kesepakatan harga yang wajar dan saksi Ismail Marzuki, di mana tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut, yang ada hanya bisnis normal, serta saksi legal gadis meminta kepada saksi Ismail untuk dinyatakan kembali 1 tahun adalah tidak berdasar dan harus ditolak. 3. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak menyalahkan harta atau menyembunyikan asal usulnya, di mana pembelian rumah terdakwa di PT Bumi Paramawi Sesa menggunakan nama terdakwa, uang pembayaran dan rekening yang digunakan atas nama terdakwa sehingga terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Jawaban penuntut umum bahwa perlu terdakwa Nikita Mirzani paham lagi terkait pemahaman unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana unsur dalam pencegahan dalam pasal 3 tersebut mengandung beberapa alternatif perbuatan, yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Arti kata alternatif menurut KBBI adalah pilihan di antara 2 atau beberapa kemungkinan. Kata ini juga dapat berarti pilihan lain yang dapat dipilih dari sesuatu. Bahwa unsur pasal tersebut tidak harus dibuktikan secara keseluruhan. Bahwa berdasarkan alat bukti
di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut. A. Bahwa tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail melakukan pemerasan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dengan cara menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter, sehingga saksi Reza Gladys secara terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan dalam 2 tahap. Rincian tahap pertama sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara transfer, dan tahap kedua sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara tunai. Bahwa atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening atas nama Bumi Paramount Sesa dengan cara mengirimkan pesan berupa gambar yang berisi nomor rekening dalam percakapan WhatsApp. Bahwa apabila dilihat tindakan melakukan pencucian uang, terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin mengharapkan kekayaan dan kejahatan itu mendekat kepada dirinya. Artinya dia menjauhkan transaksi yang dilakukan seandainya terdakwa Nikita Mirzani mempunyai rekening pribadi. Selanjutnya tentu pembayaran uang dari saksi Reza Gladys ditransfer ke rekening terdakwa Nikita Mirzani terlebih dahulu, tidak langsung ke pihak ketiga. Dalam hal ini adalah pihak PT Bumi Paramount Sesa, sehingga dapat disimpulkan adanya motif tujuan sebagai sikap batin atau niat jahat dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menyembunyikan, menyamarkan asal usul supaya tidak ketahuan jika uang tersebut merupakan hasil kejahatan. Bahwa ada pun penyerahan uang secara tunai dari saksi Reza Gladys pada saksi Ismail Marzuki sebesar 2 miliar rupiah secara tunai yang kemudian diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana, khususnya terkait informasi asal usul dana dan tujuan penggunaan dana, yang kemudian uang tersebut terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai pada tanggal 14 November sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri atas nama Bumi Paramount Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah di Leighton. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan sejumlah uang atas transaksi jual beli dan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada orang lain. Bahwa sebenarnya modus operandi yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama sudah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Rahmania Putria yang mentransfer uang sebesar 350 juta ke rekening atas nama Ati Sumiati yang merupakan pengasuh anak dari terdakwa Nikita Mirzani. Berdasarkan arahan dari saksi Oki Pratama, hal itu juga bersesuaian dengan keterangan saksi Melvina Musanti yang diarahkan oleh saksi Oki Pratama untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa hal tersebut juga tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 024 tanggal 18 Februari 2025 pada halaman 9 yang memuat pembicaraan antara saksi Ismail Marzuki dengan nomor telepon 0812 dan seterusnya dengan terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor telepon 0812 14 dan seterusnya pada tanggal 6 November 2024 sekira pukul 13.42, di mana terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan 3 tangkapan layar bukti transfer. Gambar pertama adalah gambar tangkapan layar bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 115, 155 dan seterusnya atas nama Richard ke rekening BCA saksi Ismail Marzuki dengan nomor rekening 635015 dan seterusnya atas nama Ismail Marzuki sejumlah 400 juta rupiah. Gambar kedua adalah gambar tangkapan layar bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 84906 dan seterusnya atas nama Richard Oreni Effendi ke rekening BCA saksi Ismail Marzuki dengan nomor rekening 635015 atas nama Ismail Marzuki sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian gambar ketiga adalah gambar tangkapan layar bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 849 dan seterusnya atas nama Athena bersama grup CV ke rekening BCA saksi Ismail Marzuki dengan nomor rekening atas nama Ismail Marzuki sejumlah 300 juta rupiah sebagaimana telah jaksa penuntut umum melampirkan dalam efek bahwa pada tanggal 19
November 2024 sekira pukul 12.43 terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 085217 dan seterusnya mengirimkan pesan kepada saksi Ismail dengan menggunakan nomor telepon 081288 dan seterusnya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 008 tertanggal 30 Januari 2025 pada halaman 48 yang mana Nikita Mirzani mengatakan, "Mail boleh transfer duit 1M-nya Mail, tapi jangan langsung 1M ya, bertahap gitu, mau bayar tagihan CC 400 juta. Kemudian saksi Ismail Marzuki mengirimkan nama layar bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening BCA 6350157 atas nama Ismail Marzuki ke rekening BCA dengan nomor rekening 505031 atas nama Nikita Mirzani sejumlah 250 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 20 November 2024 saksi Ismail Marzuki kembali mengirimkan pesan berupa tampakan layar bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 635015 atas nama Ismail Marzuki ke rekening BCA dengan nomor rekening 5050 atas nama Nikita Mirzani sejumlah 250 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2024 saksi Ismail Marzuki kembali mengirimkan pesan berupa tampakan layar bukti transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 6350157 atas nama Ismail Marzuki ke rekening BCA dengan nomor rekening 5050 atas nama Nikita Mirzani sejumlah 250 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Bahwa berdasarkan uraian di atas melihat fakta yang tidak terbantahkan, terlebih nota pembelaan terdakwa Nikita Mirzani tentang hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh terdakwa Nikita Mirzani berdasarkan fakta yang sudah ada melainkan hanya sebatas narasi, tidak berdasar dan harus ditolak. 4. Jaksa penuntut umum merubah pasal dalam surat dakwaan di mana dalam proses penyidikan dan penyelidikan disangkakan pasal 368 dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik, tetapi dalam surat dakwaan menggunakan pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Jawaban penuntut umum bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tuduhan serius dan tidak berdasar terhadap penuntut umum dengan mengatakan adanya perubahan pasal dari penyidikan dan penyelidikan yang disangkakan pasal 27A UU ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik berubah dalam surat dakwaan di 27B ayat 2 tidak pernah ada persangkaan pasal 27A UU ITE yang disangkakan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Penuntut umum pastikan tidak ada satu bukti pun yang dapat menguatkan argumentasi pembelaan terdakwa Nikita Mirzani sehingga hal tersebut hanya sebuah pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani sudah tidak mempunyai ide lagi untuk membantah dakwaan dan tuntutan dari penasihat dari penuntut umum dengan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga salah aja mengarang argumentasi dengan tujuan untuk mengelabui persidangan. Yang mulia ini perlu penuntut umum tegaskan kembali bahwa untuk materi nota pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani tersebut sudah disampaikan sebelumnya pada materi eksepsi yang dalam hal ini seharusnya penuntut umum tidak perlu lagi menanggapi. Namun dikarenakan penuntut umum berbaik hati untuk mengedukasi terdakwa Nikita Mirzani khususnya penasihat hukum, maka dengan ini kami akan menguraikan kembali mengenai asas dominus litis atau pengendalian bahwa terdakwa Nikita Mirzani masih mengulang keberatan dengan substansi dalam perkara akuo. Dalam hal ini pendapat kami penuntut umum masih sama dengan pada pendapat poin sebelumnya. Tetapi dapat kami tambahkan melalui tanggapan penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya terdakwa Nikita Mirzani tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bab 9 pembudayaan kegemaran membaca pasal 49 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Bahkan dengan semangat pembudayaan kegemaran membaca, kami jaksa penuntut umum mengajak agar terdakwa Nikita Mirzani kembali membaca tanggapan eksepsi penuntut umum bahwa kewenangan
mutlak dari penuntut umum sebagai manifestasi asas dominus litis atau pengendali perkara, berarti penuntut umum memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuktikan perkara yang dibawanya ke pengadilan dan tidak boleh intervensi oleh siapapun, terutama penasihat hukum apalagi terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kewenangan penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHP tentang pasal 144 KUHP adalah khusus mengatur tentang perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum yang memberikan hak serta kewenangan kepada penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum sidang pengadilan dimulai, baik untuk menyempurnakan maupun untuk mencabut penuntutan, dan perubahan ini hanya dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 47 tanggal 28 Maret 1957 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan atau surat dakwaan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi atau berkas perkara. Begitupun secara ekspresif terbis dinyatakan dalam pasal 182 ayat 4 Undang-Undang 48 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang pada pokoknya menyatakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Bahwa penuntut umum dalam kesempatan ini ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada terdakwa Nikita Mirzani tentang sebuah asas dominus litis yang melekat pada jaksa yang selama ini mungkin belum pernah terdakwa pelajari. Bahwa asas dominus litis berarti jaksa penuntut umum adalah penguasa dan pengendali perkara atau pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Asas ini menegaskan bahwa jaksa memiliki kendali atas jalannya suatu perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Hal ini sangat penting kami sampaikan agar kemudian hari dan perkara lainnya terdakwa Nikita Mirzani tidak heran dan tidak bingung adanya perubahan pasal dalam kekuasaan penuntut umum dan tidak berpikir menggunakan perasaan maupun secara terawangan bahwa ini adalah penyeludupan pasal yang dilakukan oleh penuntut umum. Dengan dasar 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan asas dominus litis, maka kemudian penuntut umum memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan pasal mana dalam surat dakwaan yang sesuai dari hasil pemeriksaan berkas perkara, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, alat bukti elektronik dan bukti-bukti lainnya, sehingga dalam menentukan pasal dalam surat dakwaan penuntut umum tidak terikat oleh laporan polisi, sehingga berkas perkara hasil penyidikan menjadi pasal 39 KUHP sangat sesuai dengan fakta-fakta pemeriksaan. Maka dapat oleh karena ini dapat digunakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan yang mana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dengan mengingat selama substansi perbuatan yang didakwakan masih relevan dan tetap serta didukung oleh bukti-bukti yang ada, yaitu adanya upaya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman pencemaran. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan dasar penuntut umum merubah pasal dalam surat dakwaan haruslah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 5. Bahwa pada halaman 10 nota pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah yang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adalah perbuatan baik. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang merupakan public figure pada pokoknya tidak memiliki kapasitas dan kompeten untuk melakukan edukasi mengenai skincare kepada masyarakat. Terdakwa Nikita Mirzani juga tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM. Namun, terdakwa Nikita Mirzani yang memiliki followers akun TikTok sebanyak 7,6 juta, melebihi followers akun TikTok milik saksi Reza Gladys, yaitu sebanyak 6,9 juta, memanfaatkan hal tersebut dengan menjelek-jelekan produk dan pribadi dari saksi Reza Gladys. Bahwa dalam penelusuran yang dilakukan penuntut umum tentang latar belakang terdakwa Nikita Mirzani, ditemukanlah satu buah video wawancara eksklusif yang ditayangkan pada 11 Januari 2022 di akun YouTube Kick Andy Show dengan berjudul Kick Andy Double Check Mengapa Boykot Nikita. Dalam pembicaraan tersebut terdapat pembicaraan sebagai berikut. Nikita, enggak, tapi kalau aku tuh tipikalnya kalau misalkan marah itu memang langsung mengungkapkan gitu, tapi besoknya tuh udah biasa aja. Terus menurut aku
sosial media itu kan sekarang jangkauannya tuh luas banget ya. Ketika kita bikin sesuatu pasti akan viral. Nah, aku tuh dulu kalau yang masalah ribut-ribut itu mungkin 2020, 2021 gitu memang aku create Andi. Kemudian ini kita bisa kembali. Jadi by design ribut-ribut ini karena aku nggak bodoh gitu kan. Andi, apa konteksnya by design aku tidak bodoh itu apa? Kemudian dijawab oleh kita, karena kalau aku cuma ribut-ribut doang, tidak mendapatkan apapun, yang rugi itu aku doang. Aku udah capek, buang energi ya kan? Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku gitu. Jadi aku punya manajemen, terus aku bilang gini, udah kita create aja deh dengan baik supaya menghasilkan cuan gitu. Kemudian jawaban Andi, mana dulu desain untuk ribut dulu atau setelah ribut kita cari apa yang bisa dimanfaatkan dari keributan ini, mana yang lebih dulu? Kemudian dijawab oleh kita, ribut dulu, tahu dulu orangnya yang mana. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan suatu cuan buat aku, ya aku teruskan. Kemudian jawaban Andi, menghasilkan sesuatu dari keributan itu apa yang dihasilkan? Kemudian dijawab oleh kita, jadi kalau kita ribut ya di sosial media itu aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Dulu sebelum pandemi endorse itu gila banget. Cuma menurun ketika pandemi itu hadir. Soalnya kan semua orang sekarang merasakan kerugian. Jadi susah untuk menjual barang. Jadi dulu waktu belum pandemi penghasilan endorse aku setiap aku ribut itu lumayan. Kemudian dijawab oleh Andi, setiap ribut kata Nikita lumayan, penghasilannya meningkat. Kemudian Nikita mengatakan iya. Berdasarkan pembicaraan dalam cuplikan wawancara di atas, terlihat bahwa terdakwa Nikita Mirzani memang sejak tahun 2020 sudah sering melakukan keributan dan mencari pengusulan di media sosial terhadap seseorang, dan hal tersebut dapat menghasilkan uang terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Dan terdakwa Nikita Mirzani sendiri mengakui hal tersebut by design atau terencana dan tersusun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dalam hal menjatuhkan saksi Reza Gladys di media sosial memiliki tujuan finansial. Sehingga terungkap fakta-fakta di persidangan tentang bagaimana cara terdakwa Nikita Mirzani mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys dengan terlebih dahulu menyerang pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani pada halaman 10 yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang merupakan perbuatan baik tidak berdasar dan harus selalu ditolak. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, dari nota pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani, penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah keliru dan salah dalam menggambarkan dan menilai perihal duduk persoalan dalam perkara tindak pidana aku. Dan tampak ada upaya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta yang disajikan pada persidangan. Untuk itu, penuntut umum merasa perlu meluruskan analisa hukum yang dibuat oleh terdakwa Nikita Mirzani sehingga majelis hakim dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai perkara aku. Bahwa dalam proses penegakan hukum di persidangan ini semua berada pada posisi equal. Semua hak dan kesempatan tanpa pilih-kasih telah diberikan oleh otoritas pengadilan melalui majelis hakim yang mulia kepada semua pihak, tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada penasihat hukum maupun kepada terdakwa sendiri untuk membuktikan dan juga melakukan pembelaan dirinya. Bahwa tentunya semua hak dan kesempatan tanpa pilih kasih yang diberikan oleh majelis hakim kepada semua pihak, termasuk kepada terdakwa Nikita Mirzani, tersebut tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Pemenuhan atas hak dan kesempatan yang setara tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum menghadirkan alat bukti untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum guna membuktikan dakwaannya, serta tanpa pilih kasih hak dan kesempatan yang sama juga dengan seluas-luasnya dan sepuas-puasnya juga telah diberikan oleh majelis hakim pada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Bahkan dengan begitu bijaknya majelis hakim sering mentoleransi demi memberikan kesempatan bagi terdakwa Nikita Mirzani dan penasihat hukum untuk menghadirkan segudang barang bukti untuk kepentingan membela terdakwa Nikita Mirzani di persidangan yang mulia ini. Bahwa pada dasarnya terdakwa Nikita Mirzani sendiri maupun melalui penasihat hukum terdakwa telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menggunakan
penasihat hukumnya juga telah diberikan hak dan kesempatan yang sangat luas, bahkan sangat dimanjakan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang diinginkannya dan bisa meringankan atau ancam. Sehingga persidangan sampai ditunda beberapa kali oleh majelis hakim untuk memenuhi keinginan terdakwa Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya tersebut. Demikian juga dalam persidangan, majelis hakim tetap memenuhi hak terdakwa Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan sama sekali tidak pernah mengabaikan haknya, termasuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk langsung bertanya sendiri kepada para saksi maupun ahli saat pemeriksaan persidangan. Bahwa upaya terdakwa Nikita Mirzani yang seakan-akan mendesain dirinya adalah korban dalam persidangan terkait hanyalah menunjukkan bentuk putusasaan dan ketidakmampuannya semata dalam membangun argumen yuridis, logis, dan tepat untuk mematahkan tuntutan penuntut umum, serta menunjukkan tidak mempunyainya terdakwa Nikita Mirzani untuk menerima kenyataan terkait dengan adanya alat bukti dan fakta persidangan sebenarnya yang jelas-jelas telah mendukung dakwaan dan tuntutan penuntut umum, bahwasanya ada ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pandangan terdakwa Nikita Mirzani terhadap proses penegakan hukum dalam perkara ini adalah pandangan yang keliru, karena pada prinsipnya tidak ada pembedaan perlakuan orang di depan hukum, termasuk kepada terdakwa Nikita Mirzani juga harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada satupun orang yang harus diistimewakan di depan hukum, termasuk terdakwa Nikita Mirzani. Semua orang diberikan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, namun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip asas praduga tak bersalah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati penuntut umum memohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut: 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang lain supaya memberikan suatu barang dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan terus serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyenangkan asal usul harta kekayaan, melanggar pelanggar pertama 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan, dan 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp sampai dengan 39 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025
Demikian kami sampaikan jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani.